Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'd. Nah, anak-anak sekalian, pada materi ini hanya 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Al-Alim, yang kedua adalah Al-Khabir, yang ketiga adalah As-Sami', dan yang keempat adalah Al-Basir. Nah, kita mulai dari pembahasan tentang Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui yang tampak ataupun yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, dengan pengetahuan yang tidak terbatas ini, Allah Subhanahu wa taala bebas memberikan ilmu kepada siapa saja hambanya yang Dia kehendaki, yang mematuhi segala perintahnya dan yang menjauhi segala larangannya. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat dan luar biasa, bukan? Agar kita lebih yakin, coba kita perhatikan firman Allah berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan, di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Manusia juga mempunyai ilmu, tetapi ilmu yang ada pada manusia itu adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu sangat terbatas, sedangkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Pengetahuan atau mengetahui sesuatu menurut Rasulullah bukan hanya terbatas pada kemampuan untuk mengungkapkan dengan kata, tetapi juga melahirkan amalan-amalan yang sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, kita sebagai manusia dituntut agar dapat menggunakan secara maksimal seluruh potensi-potensi yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, seperti mata, seperti telinga, akal, dan kolbu, hati kita, untuk meraih sebanyak mungkin ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang dimiliki seseorang harus dapat menjadikannya lebih baik dari sebelumnya dan tidak boleh sombong atas pengetahuan yang sudah diraihnya. Nah, dari Asmaul Husna Al-Alim ini, anak-anakku sekalian, perilaku yang dapat kita wujudkan ya dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar ya dan merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, penting untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu
harus tetap rendah hati seperti pohon padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Semakin banyak yang diketahui, maka seseorang akan menjadi semakin rendah hati. Nah, berikutnya yang kedua, Asmaul Husna Al-Khabir. Al-Khabir itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sebutan nama Al-Khabir yang artinya maha waspada atau maha teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai nama indah Al-Khabir, artinya adalah yang tidak tersembunyi baginya hal-hal yang terlihat dan yang disembunyikan. Tidak terjadi sesuatu pun dalam kekuasaannya yang di dunia maupun yang ada di alam semesta ini kecuali sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bergerak atau diam satu butir atom pun, dan tidak bergerak atau tenang satu jiwa pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apapun yang dikandung hati atau disimpan oleh pikiran, bisikan-bisikan nafsu, ajakan-ajakan setan, hayalan-hayalan pikiran, prasangka-prasangka di hati, rencana-rencana jahat, ataupun komentar-komentar dan gumaman hati, semua ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khabir. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah At-Taubah ayat 16 memberitahukan kepada kita tentang Asmaul Husna Al-Khabir. Dalam ayatnya, wallahu khabirun bima ta'malun, yang artinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kita harus sadar bahwa kita sangat terbatas, ya. Kita tidak mengetahui isi hati dan kepala orang lain. Kita pun tidak mengetahui maksud dibalik penciptaan makhluk di sekitar kita, ya. Maka kita sebagai manusia harus menerapkan yang namanya berbaik sangka, akhlak untuk senantiasa berbaik sangka. Selalu kita berbaik sangka kepada orang lain, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan dalam rangka meneladani Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Khabir, yaitu maha teliti, maha waspada. Perilaku yang dapat kita wujudkan terkait Asmaul Husna Al-Khabir ini adalah hendaknya kita selalu waspada, ya, dan teliti terhadap apa saja yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan teliti dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah maupun di tempat-tempat lainnya, ya. Orang yang senantiasa waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Berikutnya adalah Asmaul Husna yang ketiga. Apa? Ya benar, yaitu As-Sami'. As-Sami' artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar. Asma Allah ini menunjukkan akan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mendengarkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas dan tidak ada suara apapun yang lepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun suara itu sangatlah pelan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu sami'un basir. Wallahu sami'um basir, yang artinya
Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Pendengaran yang ada pada makhluk adalah dengan perantaraan telinga, yang akan hilang daya dengarnya seiring dengan perkembangan usia ataupun seiring dengan kerusakan alat telinga yang dimiliki oleh kita sebagai manusia. Maka dari itu pendengaran manusia atau makhluk itu sangat terbatas. Tidak semua dapat didengar, terlebih jika jaraknya jauh dari kita. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian. Allah Subhanahu wa taala dapat mendengarkan suara langkah semut di malam gelap gulita. Allah Subhanahu wa taala mendengar pujian yang diucapkan oleh hambanya dan memberikan pahala dan mendengarkan doa-doa dari orang-orang yang meminta kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua telinga untuk kita, ya, agar kita lebih banyak mendengarkan rintihan kaum duafa yang mengharapkan pertolongan dari sesama. Mendengarkan nasihat-nasihat yang datang dari orang-orang terdekat, seperti nasihat guru ketika di sekolah ataupun nasihat dari orang tua ketika kita berada di rumah. Adapun perilaku yang bisa kita terapkan terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita lakukan itu merupakan ucapan, atau agar segala yang kita ucapkan, katakan itu merupakan perkataan yang baik dan berguna bagi kita, ya. Karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mendengarkan, ya, segala sesuatu yang kita ucapkan. Bahkan yang terbersit dalam hati pun itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga dapat meneladani asma Allah ini dengan menjadi orang yang peka terhadap informasi yang ada. Nah, sebagai seorang generasi muslim, terhadap informasi kita tidak boleh tertinggal, ya. Dan yang paling penting adalah kita harus melatih diri dan pandai dalam memilih dan memilah informasi yang datang kepada kita, apakah hal tersebut itu baik adanya ataupun buruk, ya. Apakah informasi itu adalah hak, benar, atau batil, atau informasi yang keliru, salah. Nah, Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Basir, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, ya. Yang lahir maupun yang batin, yang keseluruhan maupun yang detilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun." Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui yang gaib baik di langit dan di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Coba kita perhatikan, jika kita berada, ya, di hadapan seseorang yang dihormati, itu kita akan menunjukkan sikap yang baik, ya. Kita akan berdiri dengan penuh rasa hormat, berbicara dengan santun, ya, dan mendengarkannya dengan sangat khusyuk. Tetapi orang itu hanya dapat melihat kita dari bagian luar kita, ya.
Rasa takut dan hormat yang kita tunjukkan hanya ketika kita di hadapannya. Sedangkan Allah yang telah menciptakan kita, memberi kita rezeki, melindungi dan menyayangi kita, selalu melihat kita siang dan malam. Namun tepat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah ragu untuk melakukan perbuatan salah dan maksiat. Ya, tanpa rasa hormat dan takut. Apakah ini karena kita tidak melihat Allah sehingga kita bermaksiat tanpa rasa takut? Wallahu a'lam. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, ya, kita harus menyadari bahwa seluruh aktivitas yang kita lakukan itu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kesadaran itu kita akan selalu melihat aktivitas yang baik dan mendatangkan manfaat bagi diri kita. Ketika terbersit keinginan untuk berbuat maksiat, ya, sekecil apapun itu, kita harus segera menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Ya, kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada di dalam diri kita hal tersebut, maka hal tersebut dapat memunculkan sikap muraqabatullah pada diri orang yang mengimani perilaku tersebut. Nah, perilaku yang dapat kita terapkan adalah terkait Asmaul Husna Al-Basir ini adalah hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk melihat peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan lupa selalu introspeksi diri, ya, untuk melihat kekurangan yang ada pada diri kita, kelebihan yang ada pada diri kita, agar hidup kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih terarah. Nah, bagaimana anak-anak sekalian terkait pembelajaran kita mengenai materi Asmaul Husna? Semoga kita bisa memahami. Nah, di sini Ustadz akan menyampaikan kembali ringkasan materi yang sudah kita pelajari, ya. Yang pertama adalah tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Dia itu ada, Allah itu ada, diucapkan dengan lisan, ya, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Yang kedua adalah Al-Asmaul Husna, artinya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Ya. Di antara Asmaul Husna yang kita pelajari itu ada 4, ya. Yang pertama adalah Al-Alim, artinya Allah Maha mengetahui. Yang kedua adalah Al-Khabir, artinya Allah mengetahui, ya, perkara yang tersembunyi ataupun yang disembunyikan. Selain juga itu artinya adalah Allah Maha waspada, juga punya arti Allah Maha teliti. Yang ketiga adalah As-Sami. As-Sami artinya Allah Maha mendengar. Dan yang keempat adalah Al-Basir, artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Yang ketiga dari ringkasan materi kita adalah cara meneladani Asmaul Husna, baik itu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir dalam kehidupan kita sehari-hari adalah yaitu dengan mencintai ilmu pengetahuan, ya, selalu gigih dalam mencari ilmu, teliti dalam berbuat, berbaik sangka kepada siapapun, berhati-hati dan selalu waspada terhadap segala yang tersembunyi dalam hati. Hal ini dapat menumbuhkan sikap kehati-hatian dalam berbicara maupun mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain sebagai masukan, dan selalu merasa
diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap langkah-langkah yang kita akan lakukan, yang akan kita tempuh itu benar-benar dipertimbangkan terlebih dahulu. Yang terakhir adalah hikmah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita akan senantiasa selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati akan menjadi tenang dan tidak gelisah, dan yang paling penting adalah senantiasa mendatangkan keuntungan baik di dunia kita maupun di akhirat kelak. Inilah keempat hal dari ringkasan yang materi yang telah kita pelajari pada bab ini. Nah, anak-anak sekalian, demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kita ini mendatangkan manfaat bagi kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmunya kepada kita untuk bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya bersama Bapak. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.